Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Setelah berdoa, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oke anak-anak, pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas tentang alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Oke ya anak-anak, langsung aja pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut taharah. Nah, kalau menurut istilah, membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Bersuci juga dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas. Ini hanya bisa terjadi pada badan, bukan pada pakaian. Dan tempat, karena yang dimaksud dengan hadas adalah kondisi yang dialami oleh seseorang mukallaf yang menghalanginya untuk dapat melaksanakan ibadah sebelum mereka bersuci. Dan yang kedua adalah bersuci dari najis. Hal ini bisa terjadi pada badan, pakaian, dan tempat. Nah, setelah itu ada alat-alat untuk bersuci. Yang satu, air. Yang dua, debu. Dan yang ketiga adalah batu. Oke, Ibu akan menjelaskan air ya. Di sini ada air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Air mutlak adalah air ini disebut juga dengan air suci dan mensucikan. Nah, apa air suci dan mensucikan? Air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketika sifat yang dimiliki. Satu, warna, rasa, dan bau tidak mengalami perubahan. Ya, di sini juga ada jenis-jenis air mutlak. Ada air hujan, air laut, air sungai, air mata air telaga, air embun, dan air salji. Nah, setelah air ada juga batu. Batu sebagai pengganti air. Batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat-syarat berikut. Satu, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Ketiga, najis belum mengering. Keempat, najis belum berpindah. Yang kelima, najis tidak bercampur dengan benda lain. Yang berikutnya, najis tidak meluber. Terus juga batu dalam keadaan tidak basah. Dan yang terakhir, batu dalam keadaan suci. Nah, setelah batu ada juga alat untuk bersuci, yaitu debu. Debu yang suci merupakan pendapat 4 mazhab yang diuraikan oleh Al-Jaziri. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud al-sa'id al-tahur adalah debu yang memiliki kibar atau ngebul ya. Nah, menurut ulama Hanabilah, syahid adalah jenis debu yang suci. Dan menurut ulama Hanafiyah, segala macamnya termasuk dari jenis bumi seperti pasir, batu, kerikil, dan lain sebagainya.
Sedangkan menurut ulama Maliki adalah segala yang ada di atas bumi. Oke anak-anak, bagaimana jika tidak memahami alat untuk bersuci? Nah, suci dan bersih bagi ada dua, ada hadas dan juga ada najis. Sekarang kita membahas najis dulu ya anak-anak. Najis atau istilah fikih dengan kata khubus atau najis adalah sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Khubus ini harus dibersihkan ketika hendak sholat. Adapun benda-benda khubus atau najis adalah bangkai. Nah, kecuali bangkai ikan dan belalang ya, daging babi, tai, tanah, muntah, kencing, dan darah. Yang kedua, anjing dan babi serta hewan yang dilahirkan dari keduanya. Terus ada juga potongan daging dari anggota badan binatang yang masih hidup, muntah, air kencing, dan kotoran manusia. Dan yang keempat, sesuatu yang keluar dari dubur dan kubur. Dari depan atau belakang ya, kubur dan dubur tuh. Yang terakhir khomer, jelas. Oke, dan di sini juga ada macam-macam najis ya. Ibu singkat aja, ada najis mukhaffafa, ini najis yang ringan, dan najis mutawasito, najis sedang, dan najis mughalladho, itu najis yang berat. Maksudnya apa najis mukhaffafa ini? Najis mukhaffafa ini contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makan apapun kecuali ASI ya. Cara membersihkan gimana? Cukup disiram air aja. Nah, yang ketiga adalah najis mutawasito. Ini najis sedang ya. Najis sedang ini contohnya kayak tai cicak di lantai. Gimana sih Bu membersihkannya? Membersihkannya, benda yang terkena najis tersebut hingga hilang rasa, warna, dan bau. Jadi dibersihkan dulu sekiranya bau, warnanya, dan rasanya tuh udah hilang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladho, najis berat. Najis berat ini contohnya kena air liur anjing. Nah, ini najis berat. Dan setelah najis, kita juga akan belajar tentang hadas. Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu atau mandi. Bersuci dari hadas hanya dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi dengan air yang suci mensucikan, dan jika tidak ada air dapat dilakukan dengan tayamum. Oke. Di sini ada macam-macam hadas. Sesuatu yang mewajibkan wudhu disebut hadas kecil, dan sesuatu yang mewajibkan mandi disebut hadas besar. Adapun sesuatu yang mewajibkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, dubur atau kubur, seperti kencing, buang air besar, madi, dan madi. Bertemunya dua kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang, terus menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang, hilangnya akal atau tidur. Adapun hadas yang
Adapun hadis besar ada sesuatu yang mewajibkan mandi, contohnya berjima baik keluar mani maupun tidak, mani, mati, haid, dan nifas. Oke, kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya adalah bersuci, toharo adalah bersih dan suci. Alat bersuci ada 3, yaitu air, batu, dan debu. Bersih dari hadas, suci dari najis dibagi 3, yaitu najis mukhafafa, mutawassito, dan mughalladho. Hadas dibagi 2, yaitu kecil bersuci dengan wudhu, dan hadas besar bersuci dengan mandi dan alat untuk bersuci. Oke teman-teman, keutamaan bersuci sebelum tidur. Di sini ada kata-kata mutiara ya. Keutamaan bersuci sebelum tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan senantiasa bersamanya sepanjang malam. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oke, anak-anak, segitu dari Ibu materi tentang bersuci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.